السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معاشر الحاضرين, para hadirin baik melalui hadir secara langsung dengan fisik di kantor Yayasan Syahama maupun yang hadir melalui Facebook aja ini atau yang lain juga. Facebook aja ya. Wabil khusus akhuna al-Ustaz Khairi al-Ansari Mahasin, al-Ustaz Budi Abdul Ghafur, akhuna Yusuf Rashadi, dan rekan-rekan semua yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita mengira bahwa musibah COVID-19 ini musibah yang sangat besar, paling berbahaya terhadap kehidupan kita. Padahal bagi orang yang berpikir, bagi orang yang sedikit merenung, akan mengetahui bahwa ada atau tidak ada COVID-19 ini, kita tengah berada di zamanul fitan. Kita tengah berada di asru al-fitan wal balaya. Kita sekarang ini sesungguhnya dan sudah cukup lama berada di masa yang penuh dengan fitnah, masa yang penuh dengan bahaya yang mengancam terutama keimanan dan keislaman serta sisi keagamaan kita, keislaman kita. Kita berada di zaman-zaman akhir, zaman yang penuh dengan fitnah yang disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya: badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa akan tiba masa di mana masa itu dipenuhi dengan fitnah. Fitnah yang tidak biasa, tapi fitnah yang sangat berbahaya, fitnah yang mengancam kehidupan seorang muslim, fitnah yang bagaikan badai angin gelombang-gelombang yang bisa mengancam sisi keberagamaan seseorang. Masa kita ini, bahkan beberapa masa sebelumnya, adalah zamanul fitan. Kedua, fitnah ini begitu besarnya sehingga Nabi menegaskan kaqita'il laylil muzlim, seperti belahan-belahan
kegelapan malam yang gelap gulita, belahan-belahan kegelapan di malam yang gelap gulita. Nabi selanjutnya menjelaskan begitu bahayanya fitnah ini, maka seseorang bisa di pagi hari dia beriman, malamnya keluar dari Islam. Di malam hari beriman, di pagi hari sudah keluar dari Islam. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut menjual agamanya dengan materi duniawi yang tidak bernilai, tidak berharga sama sekali. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, badiru bil amal. Sebelum muncul fitnah-fitnah yang bagaikan kegelapan-kegelapan yang di malam hari yang gelap gulita itu, sebelum itu tiba, bersegeralah melakukan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan. Tentunya anjuran ini tidak kemudian berhenti saat fitnah-fitnah itu tiba. Justru saat fitnah-fitnah itu tiba, yang bisa kita lakukan, melakukan amal-amal saleh, mari lebih-lebih lagi kita segerakan untuk kita kerjakan. Kita tidak tahu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau di masa COVID-19 ini, sebelumnya kita tidak pernah tahu bahwa kita tidak bisa melakukan salat berjamaah di masjid-masjid. Kita tidak akan pernah membayangkan bahwa kita tidak akan bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, tapi itu terjadi. Ya, di masa sekarang ini itu terjadi. Dan kondisi-kondisi yang lebih sulit dari ini mungkin dan bisa saja terjadi di masa mendatang. Karena itu Nabi SAW dengan anjuran beliau, badiru bil amal, segerakanlah oleh kalian melakukan amal-amal saleh, ya, agar bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada sebelum muncul fitnah-fitnah yang lebih berat dari yang sekarang sudah terjadi. Karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang ini kita gambarkan bagaimana masa-masa sekarang ini, masa-masa yang penuh fitnah. Tadi dijelaskan dalam hadis, masa-masa fitnah itu mengakibatkan seseorang di pagi harinya muslim, di malam hari, di hari yang sama keluar dari Islam. Malamnya muslim, paginya keluar dari Islam. Guru dari guru kita, Al-Muhaddits Al-Syeikh Muhammad Siraj Al-Jabarti, Mufti Al-Habasyah, beliau adalah guru dari guru kita, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syeikh Abdullah Al-Harari rahimatullahi alaih. Guru dari guru kita, beliau menjelaskan, saat saya membaca hadis ini, saya tidak paham bagaimana bisa itu orang di pagi harinya muslim, malamnya keluar dari Islam, atau malamnya muslim, pagi harinya keluar dari Islam. Bagaimana orang tidur dalam keadaan iman, kemudian bangun dalam keadaan kafir. Subhanallahil azim. Kemudian beliau mengatakan, hatta dhahabtu ila Mesir, sampai saya pergi ke Mesir. Fara'aitul jaraidah, maka saya lihat koran-koran surat kabar di pagi hari. Ya'khudhuha ar-rajul, itu surat kabar, koran dibaca oleh seseorang. Fayakunu fiha al-kufur, maka dalam koran itu ada kekufuran. Faya'taqiduhu, lalu diyakini kekufuran itu, maka dia keluar dari Islam. Malamnya muslim, paginya keluar dari Islam.
Subhanallahil azim. Guru kita Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Muhammad Siraj Al-Jabarti ini, subhanallah, seorang mufti agung, seorang ahli dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu fiqih. Beliau meninggal saat menyampaikan pelajaran. Saat menyampaikan pelajaran menjelang selesai, kemudian beliau miring badannya ke arah kanan, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Beliau menjelaskan bagaimana seorang di pagi hari muslim, di malam hari keluar dari Islam, di malam hari muslim, di pagi harinya keluar dari Islam. Itu di masa itu, di masa ada koran surat kabar yang berisi berbagai macam kekufuran. Kira-kira bagaimana kondisi kita sekarang? Lebih berat, lebih dahsyat fitnah dan ujian yang kita alami. Karena sekarang dengan menyebarnya medsos, ya, dengan berbagai macamnya, ya, sekian banyak pendapat, sekian banyak aliran, sekian banyak paham, semuanya tersebar bebas. Tidak ada lagi sekat-sekat, ya, fisik, daerah. Akses orang ke media juga lebih dahsyat dari sekedar koran dan majalah. Kalau koran surat kabar, ya, masih dibanding dengan medsos sangat terbatas. Nah, sekarang medsos luar biasa merajalela, luar biasa menyebar, ya. Maka sangat mungkin, ya, orang dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, yang tadinya muslim keluar dari Islam. Subhanallahil azim. Ini gambaran masa di mana kita sekarang berada, asrul fitan, zamanul fitan, ya, masa-masa yang penuh dengan fitnah, ujian yang sangat berat bagi seorang muslim. Di sisi lain kita lihat banyak orang dalam keadaan fitnah yang kita gambarkan tadi, banyak orang dengan berbagai macam orientasi. Sebagian orang sibuk dengan urusan dunia. Sebagian orang sibuk dengan urusan dunia, menumpuk-numpuk harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Kemudian tidak menunaikan hak Allah dalam harta-harta tersebut. Pandai tentang urusan dunia dan bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana menguasai orang, bagaimana merebut kekuasaan, dan seterusnya. Pandai tentang urusan dunia, bodoh tentang urusan akhirat. Tidak menyibukkan diri dengan ilmu agama sama sekali. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawaz sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, tidak menyukai orang dengan beberapa kriteria. Pertama, ja'dhariyyin jawaz, al-jamu', al-manu', al-mustakbir 'ala nas. Kriteria pertama, orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, lalu tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Dia pandai mencari harta itu, ya, di pasar dia menjajakan barang dan seterusnya, berupaya bagaimana bisa memperoleh harta itu, ya, al-jamu' al-manu', menumpuk-numpuk harta namun tidak mau mengeluarkan hak yang Allah wajibkan dalam harta tersebut. Kemudian
jahilin bi amri dunya, arifin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Dia tidak paham urusan akhirat, paham urusan dunia. Dalam urusan dunia pintar sekali, tentang urusan akhirat tidak paham. Di malam hari dia bagaikan bangkai. Di malam hari tidak pernah bangun untuk salat, untuk bermunajat kepada Allah. Sementara di siang hari dia mobile, dia kesana kemari untuk urusan harta dan dunia tersebut. Banyak orang di masa sekarang ini keadaannya seperti itu. Sebagian lagi ada orang yang sibuk ya mengikuti gaya mode kehidupan banyak orang, terutama para artis. Ya, sekarang banyak orang pengen tahu selalu tentang artis, tentang aktor, apa yang dipakai, apa yang dimakan, sekarang berada di mana. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalau ada konser-konser musik ramai luar biasa. Ya, kalau ada perayaan-perayaan ya dengan artis-artis terkenal, penyanyi-penyanyi papan atas, ramai luar biasa. Ya, kemudian fashionnya diikuti itu. Ya, aktor-aktor, artis-artis diikuti semua detail-detail kehidupan mereka. Waktu banyak dihabiskan untuk itu. Ya, nah, ada lagi yang modelnya disibukkan oleh da'wat al-ahzab al-fasidah, kampanye du'at al-ahzab, kampanye orang-orang partai yang tidak jelas. Ya, partainya tidak jelas, arahnya tidak jelas, apalagi ajakan-ajakan, seruan-seruan, doktrin-doktrin dan seterusnya. Tiap hari mengikuti ya perkembangan politik ya, dari A sampai Z, dari tokoh A sampai tokoh Z, dengan berbagai macam serangan jawaban, isu bantahan. Waktunya habis untuk itu. Ya. Nah, di saat fitnah yang luar biasa itu, maka ma huwal matlubu minna, apa yang dituntut dari kita? Man najatu, apa jalan keselamatan? Yang pertama yang dituntut dari kita ya, dalam kondisi seperti ini ya, dengan berbagai macam fitnah itu tadi yang menyebar yang luar biasa, yang paling utama ma'rifatul imani minal kufur. Ma'rifatul imani minal kufur, mengetahui mana iman, mana kekufuran. Sekarang kalau kita baca tulisan di media sosial, tahu enggak yang kita baca ini ada unsur kekufurannya atau tidak? Yang kita baca ini mengandung iman atau kufur? At-tamyiz baina al-Islam wa ma huwa diddul Islam, membedakan mana ajaran Islam yang sebenarnya, mana ajaran-ajaran yang justru menentang Islam. Ya, ma'rifatu as-sahih min al-fasid, mengetahui mana paham yang benar, mana paham yang rusak, mana pendapat yang benar, mana pendapat yang sesuai dengan syarak. Ya, itu yang dituntut dari kita, karena kita harus menjaga iman Islam kita. Kita harus menetapi iman, menjauhi kekufuran. Kita wajib menjaga Islam kita, keislaman kita, menjauhi hal-hal yang bisa merusak iman dan Islam kita. Ya, kita harus tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih, ya, tentang hukum-hukum agama terutama.
cara sholat yang benar, cara sholat yang tidak benar, cara puasa yang benar, cara puasa yang tidak benar, ya, cara bersuci yang benar, cara yang salah dalam bersuci, ya, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan hati yang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan, mana perbuatan hati yang diharamkan, mana perbuatan anggota badan yang diperbolehkan, mana perbuatan anggota badan yang diharamkan. Itu yang dituntut dari kita. Caranya bagaimana? Cara menyelamatkan diri dari itu semuanya, fitnah-fitnah itu, tidak lain tidak bukan dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok. As-salamatu fid din la ya'diluha syai'. Keselamatan agama kita itu tidak bernilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Untuk menjaga keselamatan agama kita itu, menghadapi sekian banyak fitnah yang tadi kita singgung, cara satu-satunya adalah dengan menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama dengan benar akan bisa membedakan mana iman, mana kekufuran, mana Islam, mana ajaran yang bertentangan dengan Islam, mana cara beribadah yang benar, mana cara beribadah yang salah, apa harta yang halal, apa harta yang haram, apa perbuatan hati dan anggota badan yang diperbolehkan, mana perbuatan hati dan anggota badan yang tidak diperbolehkan. Karena itu para ulama Islam dari dulu, dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la taghdu imma'atan baina dzalik." Jadilah engkau seorang alim atau seorang penuntut ilmu, dan jangan engkau menjadi imma'ah, orang yang tidak berpendirian berdasarkan ilmu. Kalau orang berbuat baik, dia ikut-ikutan berbuat baik. Kalau orang di sekelilingnya berbuat buruk, dia ikut-ikutan berbuat buruk, karena perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu. Sahabat yang lain, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "An-nasu thalathah, 'alimun wa muta'allimun watsalitsu hamajun la khaira fih." Orang itu ada tiga: orang yang berilmu, seorang ulama, orang yang menuntut ilmu, dan yang ketiga al-hamaj, orang-orang yang rendah akhlaknya, yang rendah moralnya, tidak ada kebaikannya. Sahabat yang lain, sahabat Ali bin Abi Thalib, perkataannya yang sangat masyhur, yang kita semuanya barangkali sudah pernah mendengar. Beliau mengatakan, "An-nasu thalathah, fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili najatin wa hamajun ra'a'un atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilm wa lam yalja'u ila ruknin wasiq." Manusia itu ada tiga. Yang pertama, seorang alim rabbani, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Wa muta'allimun ala sabili najatin, yang kedua orang yang menuntut ilmu berada di jalan keselamatan. Yang ketiga, wa hamajun ra'a'un atba'u kulli na'iq, mereka yang rendah, yang akhlaknya rendah, moralnya rendah, atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap omongan siapapun, ajakan apapun yang disampaikan oleh siapapun dia ikuti. Mereka tidak memperoleh manfaat dari cahaya ilmu. Mereka tidak mengetahui ma yanfa'uhum minal ilmi wal amal. Mereka tidak punya pendirian, tidak punya pengetahuan apa yang bermanfaat bagi mereka
dalam hal ilmu dan amal. Oleh karenanya tadi sudah disampaikan bahwa kita selama musim pandemi ini sudah beberapa bulan kita adakan ta'lim online dan kita akan lanjutkan ta'lim online ini. Maka mari kita menjadi seorang penuntut ilmu, ya, yang benar-benar menuntut ilmu kepada ahli ilmu yang terpercaya. Kesempatan ini mumpung kita masih bisa melakukannya. Allahu a'lam. Di masa mendatang hal-hal seperti ini apakah masih kita bisa lakukan? Apakah kita masih bisa menghadiri, mengikuti majelis-majelis ilmu melalui media online ini atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Dan ingat, dalam menuntut ilmu kita harus fokus. Ya, kita harus fokus. Jangan fokus dan serius. Jangan sampai tidak serius dan tidak fokus, kehilangan arah. Ya, sebagian orang mempelajari ilmu yang tidak banyak berkaitan dengan upaya menjaga iman Islamnya, melaksanakan kewajiban menjauhi yang haram. Mereka tidak memprioritaskan ilmu yang mempelajari hal itu, tapi malah sibuk dengan ilmu-ilmu yang untuk menuntutnya anjurannya fardu kifayah atau bahkan sunnah. Ya, kita di Yayasan Syahama memprioritaskan mengajarkan al-aqidah sahihah, aqidah yang benar dengan dalil-dalilnya, naqli maupun aqli. Kemudian menjelaskan tentang ilmu agama yang pokok yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang sudah balik berakal. Kemudian berbagai macam ilmu yang bermanfaat, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Ya, mari kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Kita yang sudah belajar ilmu agama yang pokok, mari berintrospeksi. Saudara-saudara kita yang mengikuti ta'lim di Yayasan Syahamah ini, coba kita fokus, kita luangkan waktu dalam sehari 1 jam 2 jam. Kitab yang sudah kita miliki, Al-Qaulul Jali, itu memuat ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Coba kita meluangkan waktu tiap hari 1 jam 2 jam. Yang sudah belajar, kita baca ulang, kita murajaah Al-Qaulul Jali ini. Adakah masalah yang belum kita pahami dalam kitab itu? Adakah kalimat yang belum kita pahami maksudnya dalam kitab itu? Karena ini ilmu din al-wajib, karena ini ilmu agama yang hukum pelajarannya fardhu ain. Ya, kita yang sudah belajar, mari kita murajaah dalam sehari 1 jam 2 jam, luangkan waktu dari awal kitab sampai akhir kitab. Apakah ada kalimat, masalah yang belum kita pahami? Dicatat, kemudian nanti ditanyakan kepada guru-guru kita. Ya, atau masalah yang pernah kita pelajari dan kita paham dalam kitab Al-Qaulul Jali itu, tapi kita lupa penjelasannya. Ya, maka kita jangan sampai membiarkan diri kita dalam kondisi lupa ini. Karena orang yang pernah mempelajari ilmu agama yang pokok lalu lupa, itu wajib mengulang kembali dengan cara melihat catatannya misalnya, atau belajar lagi kepada guru. Ini hukumnya dalam syarat seperti itu. Ya. Nah, maka sekali lagi, sebelum kita memikirkan ya untuk menyebarkan ilmu, apalagi yang bukan fardhu ain, ya,
apalagi nasihat-nasihat dan semacamnya, kita menyibukkan dengan diri kita sendiri dulu. Apakah ilmu agama yang wajib betul-betul sudah kita pahami, sudah kita kuasai, dan kita tidak lupa penjelasannya, pemahamannya. Ya, ini yang harus menjadi fokus kita untuk pertama kali. Nah, makanya nanti dalam ta'lim online yang akan kita adakan beberapa waktu ke depan, mulai Senin depan ini, salah satu materi yang disampaikan adalah tentang kitab Al-Qaulul Jali, ya, itu berisi penjelasan ilmu agama yang pokok sebagaimana kita sudah tahu semuanya. Nanti juga akan dijelaskan kandungan dari kitab As-Siratul Mustaqim, itu prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, beserta dalil-dalilnya. Ya, ini kesempatan emas, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lewatkan kesempatan itu. Ya, sebelum kita sekali lagi sibuk dengan hal-hal yang lain, ya, maka mempelajari, mengulang-ulang ilmu agama yang pokok ini sangat penting. Mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah beserta dalil-dalilnya juga sangat penting. Ya, ini yang mesti menjadi fokus dari kita, ya, di masa yang penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, ya, di masa sekarang ini tidak setiap orang yang mengaku sebagai ulama dia betul-betul ulama. Tidak setiap orang yang mengaku mengajarkan Islam yang benar betul-betul yang dia ajarkan itu adalah kebenaran. Karena itu kita harus mawas diri, kita harus waspada. Ilmu agama tidak boleh diambil kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Jika orang menuntut ilmu agama kepada orang yang tidak bisa dipercaya, tidak thiqah, maka dia akan menanggung akibatnya. Momen yang sekarang ini kita hadiri adalah momen halal bihalal. Sebagian orang mengaitkan halal bihalal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu 'inda akhihi mazlimatun falyastahillaha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Rawahul Bukhari. Barang siapa menzalimi saudaranya fi 'irdin aw mal, dalam urusan harta atau harga diri seseorang, mencaci maki seseorang atau membicarakan keburukan orang lain, falyastahillahu al-yawm, maka hendaknya minta dimaafkan kepada orang yang bersangkutan, mengembalikan harta atau hak yang diambil secara zalim, atau meminta maaf, minta direlakan kepada orang yang bersangkutan sebelum nanti tiba hari kiamat di mana harta, uang tidak bisa menyelamatkan orang dari urusan hak sesama manusia ini. Jika itu yang dimaksud dari halal bihalal, maka itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Karena itu bagian dari atau salah satu dari rukun taubat. Ketika seseorang taubat dari sebuah maksiat, di mana maksiat itu ada kaitannya dengan hak sesama manusia, mengambil harta orang lain secara zalim, maka dia harus kembalikan supaya taubatnya sah. Atau dia mencederai kemuliaan saudara muslimnya, maka dia harus meminta maaf kepada saudara muslimnya tersebut di dunia ini sebelum nanti terlambat. Ya, jika ini tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat penyelesaiannya adalah sesuatu yang sulit.